Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kristi dan juga masih bersama dengan Prof. Asep Sukohan. Prof, tadi kita membahas tentang ada kompetisi ini gitu ya. Itu menarik banget loh, Prof. Ada kompetisi dari dekan-dekan yang ada di Unila kayak gitu ya. Itu kompetisi seperti apa, Prof, sebenarnya, Prof? Dan apa tujuannya sebenarnya, Prof? Tujuannya kembali lagi bahwa kita mendukung lingkungan, yaitu peduli lingkungan atau Green Campus tadi. Di antaranya yang sudah ditetapkan, itu sebetulnya totalnya itu sekitar ada 20 atau 28 indikator untuk kompetisi itu. Dan di antaranya adalah misalnya tentang program zero plastik, gitu ya. Jadi kebijakan ini sebetulnya sudah kita lakukan dari 1 tahun yang lalu ya. Jadi kita membuat surat edaran kepada seluruh pimpinan universitas, unit kerja, untuk setiap kali rapat atau pertemuan menggunakan gelas gitu. Jadi tidak ramah lingkungan pastinya, Prof ya. Tidak menggunakan plastik gitu. Yang kedua, masalah jajanan. Jajanan ini juga menggunakan jajanan yang kampung ya, yang dari daun gitu, yang memang itu yang sudah kita berlakukan. Dan itu juga termasuk yang kami sampaikan ke tiap fakultas. Itu sampai sejauh mana mereka melakukan sustainability-nya gitu. Mereka komit terhadap kebijakan yang sudah ditentukan oleh rektorat gitu. Baik. Selain itu, Prof, apakah ada kompetisi-kompetisi lainnya yang tentunya menunjang hal tersebut gitu lah, apalagi untuk Unila sendiri, Prof? Masalah kebersihan, itu antara fakultas mereka bersaing. Oh, seperti itu. Jadi ada persaingan, tapi persaingan sehat ini ya, Prof? Iya, persaingan sehat. Jadi setiap fakultas mereka kita lihat tiap hari gitu sampai sejauh mana mereka, termasuk di hari libur gitu. Dan itu kita nilai, dan ada tim-tim yang mereka menilai tapi tanpa sepengetahuan mereka gitu. Jadi kalau dia kotor malah keluarnya jadi Pak Rektor gitu, dibilang ini kotor. Nah itu pasti menjadi pengurangan penilaian baik. Terus apa rewards-nya, Prof? Ada rewards-nya? Ada rewardnya nanti pada saat di Stataris itu kan banyak ya, ada beberapa acara. Ya tentunya ini akan diberikan juga reward ya. Apakah reward itu misalnya tantangan untuk membuat satu program Green Matrix ke depan, misal tentang mobil listrik atau tentang bahan-bahan dari karbon atau apa, bisa saja mungkin seperti itu. Apakah mahasiswa Unila sudah mengeluarkan inovasi-inovasi tersebut, Prof? Kayak mobil listrik ini sebetulnya udah. Mereka dosen itu, ya saya sebut saja misalnya salah satu dosen yang sering ikut kompetisi, misalnya Pak Martinus, Dr. Martinus ini sering ikut kompetisi di mobil balap, di levelnya udah internasional mereka. Dan sebetulnya ada salah satu program yang kita kerjakan adalah mobil listrik untuk di universitas. Jadi kemarin sebetulnya kita coba buat satu prototip dan nanti akan kita berikan kebijakan kepada setiap dekan untuk membuat hal yang sama. Jadi setiap ada pertemuan mereka di dalam kampus menggunakan mobil listrik gitu. Rencananya seperti itu. Dan sebetulnya mungkin di depan itu Anda lihat kan ada terminal. Ada shuttle itu ya? Shuttle. Dan semua mobil sebenarnya akan difokuskan di sana. Dan masuk ke dalam yang menggunakan sepeda atau jalan. Tapi emang itu belum terlaksana karena ya COVID ini kembali lagi. Jadi agak tertunda ya, Prof? Agak tertunda. Kita nggak bisa ini. Banyak sekali seperti yang diberikan. Baik, tadi mungkin itu ada salah satu emang dosen yang berprestasi dan juga menyumbangsikan tenaganya dan juga pikirannya untuk nganu ini nih, Prof. Lalu, apakah itu ada kontribusi dari mahasiswanya sendiri, Prof? Ada, mereka penelitian itu kan dilakukan berbarengan. Jadi bukan hanya dosen, melibatkan juga mahasiswa. Gitu. Baik. Lalu ke depannya, Prof, apa inovasi dan juga yang ingin dicapai gitu ya untuk lebih mengembangkan Unila sebagai kampus hijau ini, Prof? Ya tentunya ini tantangan terbesar lah bagi pimpinan Unila yang saat ini untuk bisa diberlakukan bersama gitu. Tapi yang saya cukup bangga ini sekarang kan Unila juga sudah mengeluarkan satu produk ya, diantaranya adalah anggrek yang sudah didaftarkan di Royal Horticultural Society di Inggris. Ini baru, ini di bulan September ini dengan nama Dendrodium Unila Campus Garden.
itu sudah terdaftar di sana. Ini juga satu kebanggaan bagi kita bahwa Unila sudah bisa melakukan apa namanya satu inovasi gitu. Itu juga yang menunjang untuk konservasi tanaman. Berarti tanaman tersebut ya baru bisa ditemukan ya hanya di Unila saja, Iya, seperti itu ya Prof ya? iya, karena ini dikawinkan oleh orang Unila gitu dan dinamakan. Oke, dan sudah tercatat tadi ya Prof ya? Sudah tercatat. Baik. Lalu Prof, kita tadi membicarakan tidak hanya tentang kampus hijau saja, tapi juga kita geser sedikit ini Prof ya, tentang digitalisasi. Menurut Prof, apakah pandangan Prof ini digitalisasi ini emang sangat membuat efektif dan efisien segala aktivitas kita saat ini, apalagi di tengah pandemi, Prof? Iya. Jadi memang pandemi COVID-19 ini ya kita tahu sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan berhenti, malah ada kecenderungan untuk menjadi satu epidemi, gitu ya, tidak jadi pandemi lagi. Ya ini yang memaksa kita untuk terus berinovasi dan berkreasi, gitu ya. Nah itu diantaranya adalah mungkin masalah proses pembelajaran. Walaupun ini di luar ranah saya tentang pembelajaran, Unila sudah membuat satu sistem namanya dinamakan Piklas. Ya. Jadi Piklas itu Piklas. Jadi itu memang dibuat juga oleh warga Unila dan jadi kebanggaan Unila karena seluruh pembelajaran itu sudah ada di dalam Piklas itu. Masalah kehadiran, masalah itu dan bisa diakses kapan aja. Termasuk gitu. materi-materi pembelajaran juga di situ, Materi pembelajarannya sampai nanti kehadiran, terus dosen juga bisa memantau mana yang aktif, mana yang enggak, termasuk nanti pada saat untuk ujian. Gitu. Nah kalau di bidang saya sebetulnya menciptakan, sebetulnya gini, Pak Rektor itu menginginkan satu one big data. Gitu. Ya jadi saya dari umum dan keuangan ini membuat dari satu sisi ya, jadi umum dan keuangan diantaranya semua sudah coba kami masukkan ke digitalisasi, masalah absensi, masalah persuratan, masalah apa pengawasan, asesmen, monitoring itu sudah kami masukkan ke dalam sistem digital, termasuk masalah keuangan. Itu kan jadi memudahkan kita untuk melakukan apa namanya pelaksanaan dari perencanaan yang sudah kita rencanakan dan evaluasi. Gitu. Dan sudah banyak sebenarnya yang sudah kita buat ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya ya Prof ya. Baik, siap. Oke, sampai TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda pada berikut ini.